Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar evaluasi program di lembaga pendidikan. Nah, setiap program yang berjalan untuk menentukan efektivitasnya diperlukan adanya evaluasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam evaluasi program ini dapat diketahui apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan, diperbaiki atau dihapuskan, dan kemudian direkomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan. Dalam melakukan evaluasi, program evaluator dapat melakukannya dengan memilih model-model evaluasi program yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Untuk lebih jelasnya, tentang evaluasi program, kita mulai dengan definisi dari evaluasi program. Sekarang kita masuk ke definisi dari evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, evaluasi program itu bisa kita maksudkan untuk melihat pencapaian target program, untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai. Yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapatlah dimaknai bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa aktivitas atau rangkaian aktivitas yang akan direncanakan, termasuk ke dalam program yang ada di poin yang kedua, yaitu ruang lingkup program evaluasi pendidikan. Ruang lingkup atau scope evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kehidupan proses belajar mengajar. Terkait dengan hal tersebut, Abbas Sujono menyatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran meliputi yang pertama, program tahunan yang merupakan program umum setiap mata pelajaran. Program semester mencakup gambaran umum mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut, dan juga program modul yang biasa disebut dengan program pokok bahasan. Kemudian ada program mingguan dan harian yang merupakan penjabaran dari program semester dan program modul. Kemudian ada tujuan evaluasi program pendidikan. Tujuan evaluasi program pendidikan seperti yang diuraikan oleh Roswati. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Yang kedua, penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pergeseran tanggung jawab. Yang keempat, pembenaran atau justifikasi program. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akreditasi. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa evaluasi program itu bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya, hasil evaluasi program tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke model-model evaluasi program. Model evaluasi program yang pertama yaitu model CHIPS. Evaluasi model CHIPS dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, manajemen, perusahaan, atau sebagainya. Nah, dalam bidang pendidikan, Stubble menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi. Yang pertama ada konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, dan terakhir produk. Sehingga model evaluasi diberi nama CIPP atau CHIPS, di mana CHIPS ini merupakan singkatan dari keempat dimensi tersebut. Selanjutnya ada model Profus. Discrepancy berarti kesenjangan. Menurut Madaus, Riven, and Staffleben berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membandingkan kedua hal tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan.
yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja yang sesungguhnya. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Fravos bertujuan untuk menganalisis suatu program apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Selanjutnya ada model Kirkpatrick. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick ini telah mengalami beberapa penyempurnaan. Terakhir diperbarui tahun 1998 yang dikenal dengan Evaluating Training Program, The Four Levels atau Kirkpatrick Evaluation Model. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi. Yang pertama ada reaction, yang kedua ada learning, yang ketiga ada before, dan yang keempat ada result. Selanjutnya ada measurement model. Model ini dapat dipandang sebagai model yang tertua di dalam sejarah penilaian dan lebih banyak dikenal di dalam proses penilaian pendidikan. Tokoh-tokoh penilaian yang dipandang sebagai pengembangan model ini adalah R. Thorndike and R. I. Abel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan peranan kegiatan pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Kemudian ada Congruence Model. Tokoh-tokoh evaluasi yang merupakan pengembangan model ini antara lain W. Tyler, John B. Carroll, and Elijah Cronbach. Tyler menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat 3 hal, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan penilaian terhadap hasil belajar. Kegiatan evaluasi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dicapai siswa dalam membentuk hasil belajar yang mereka perlihatkan pada akhir kegiatan pendidikan. Mengingat tujuan pendidikan perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan pada anak didik, maka yang penting dalam proses evaluasi adalah memeriksa sejauh mana perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan itu telah terjadi pada anak didik.